warahmatullahi wabarakatuh. Suci Ramadhani dengan NIM 2002110153 akan menjelaskan tentang konsep dasar pajak. Yang pertama, pengertian penagihan pajak. Pengertian penagihan pajak. Penagihan pajak adalah proses tindakan yang dilaksanakan terhadap penanggung pajak agar membayar utang serta biaya penagihan pajak. Pengertian penagihan pajak menurut Sumitro 1996 yaitu tindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebab wajib pajak tidak mengikuti ketentuan undang-undang pajak terutama tentang pembayaran pajak terhutang. Sementara itu menurut Rusdi 2004, penagihan pajak rangkaian tindakan yang dilakukan agar wajib pajak membayar utang pajak serta biaya penagihan pajak dengan peneguran ataupun peringatan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, menyita, menyandra, serta menjual barang yang disita. Penanggung pajak adalah orang maupun badan yang memiliki tanggung jawab atas pembayaran pajak. Lalu pejabat adalah orang yang memiliki wewenang untuk mengangkat serta memberhentikan juru sita pajak. Dan juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang mencakup penagihan seketika dan sekaligus. Dasar hukum penagihan pajak telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 mengenai penagihan pajak dengan surat paksa. Undang-undang ini mulai diberlakukan sejak 23 Mei 1997. Undang-undang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang dimulai diberlakukan sejak 1 Januari 2001. Yang kedua, jenis penagihan pajak. Penagihan pajak ada 3, yaitu yang pertama, penagihan pasif. Untuk jenis penagihan pajak pasif, DJP menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, serta putusan banding yang mengakibatkan pajak terhutang menjadi lebih besar. Yang kedua, penagihan aktif. Penagihan aktif adalah proses selanjutnya setelah penagihan pasif tidak berhasil. Dalam penagihan aktif, Fiskus dan juru sita pajak memiliki hak dan berperan aktif untuk tindakan sita serta lelang. Yang ketiga, penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus ini adalah penagihan pajak yang dijalankan oleh Fiskus maupun juru sita pajak terhadap wajib pajak langsung tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pelunasan pajak. Penagihan pajak pun mencakup keseluruhan utang pajak dari segala jenis pajak, masa pajak, serta tahun pajak. Yang ketiga, tata cara dan proses penagihan pajak. Yang pertama yaitu penagihan dengan surat teguran. Surat teguran atau biasa disebut juga surat peringatan adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan penagihan pajak. Apabila dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau wajib pajak tidak melunasi pajak terhutang, maka surat teguran akan sampai ke tangan penanggung pajak. Yang kedua, penagihan pajak dengan surat paksa. Surat paksa adalah surat yang dikeluarkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, si penanggung jawab pajak belum melunasi utang pajaknya. Yang ketiga, penagihan dengan surat sita. Surat sita adalah surat yang dikeluarkan apabila dalam waktu 2x24 jam sejak dikeluarkannya surat paksa, penanggung pajak tidak melunasi pajaknya, terdapat biaya penagihan pajak yang dibebankan untuk surat sita yaitu Rp75.000. Biaya yang diperuntukkan untuk pelaksanaan sita. Yang keempat, penagihan dengan lelang. Lelang akan dilaksanakan apabila dalam waktu 14 hari setelah dikeluarkannya pengumuman lelang, penanggung pajak belum melunasi pajak terhutangnya. Yang keempat, dasar penagihan pajak. Dasar penagihan PPh, PPN, PPNBM, serta bunga penagihan. Yang pertama, surat tagihan pajak. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar. Yang ketiga, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Yang keempat, surat keputusan pembetulan. Yang kelima, surat keputusan pemberatan. Yang keenam, putusan banding. Yang ketujuh, putusan peninjauan kembali sehingga total pajak yang perlu dilunasi bertambah.
Dasar penagihan PBB, yang pertama, surat pemberitahuan pajak terutang, yang kedua, surat ketetapan, yang ketiga, surat tagihan pajak. Yang kelima, daluarsa penagihan pajak. Penagihan pajak disebut daluarsa apabila sudah melewati batas waktu penagihan, yakni 5 tahun terhitung sejak diterbitkannya dasar penagihan pajak. Jika sudah daluarsa, maka hal tersebut tidak dapat lagi dilakukan karena hak penagihan atas utang pajak tersebut telah dianggap gugur. Jadi dapat tertangguh atau melampaui 5 tahun jika yang pertama, diterbitkan surat paksa. Yang kedua, terdapat pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung ataupun tidak langsung. Contohnya mengajukan permohonan pengangsuran atau penundaan pelunasan. Yang ketiga, diterbitkannya SK-PKB atau SK-PKBT sebab wajib pajak melakukan tindak pidana perpajakan serta tindak pidana lain yang merugikan pendapatan negara. Yang keempat, terdapat penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang keenam, kewajiban wajib pajak dalam penagihan. Yang pertama, melakukan pelunasan utang pajak sebelum jatuh tempo. Yang kedua, berkomitmen dalam membayar angsuran maupun penundaan pembayaran pajak. Yang ketiga, bersifat kooperatif dalam tindakan penagihan pajak. Yang keempat, tidak melanggar undang-undang penagihan pajak dengan surat paksa saat penagihan pajak yang menyebabkan tindak pidana, misalnya memindahtangankan, menyembunyikan, menghilangkan, maupun memindahkan hak atas barang yang disita. Sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.